Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Badarus Samsi pada sesi quote pagi setengah siang. Saudara-saudara, beberapa minggu lalu ada kejadian yang cukup menyentak kita, dan itu terkait dengan kekerasan. Sebagian kita memandangnya begitu tragis, ya, kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak dari seorang pejabat terhadap anak-anak lain, yang kemudian dari kasus itu menyeret persoalan lain, ya, bau-baunya terkait dengan kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Jadi saya tidak punya otoritas untuk menjelaskan kejadian korupsi itu, tetapi dari kejadian ini saya ingin berikan satu sudut pandang, ya. Dan ini tentu saja debatable, jadi kita semua saya rasa punya perspektif yang berbeda-beda. Saya melihat adanya domain, ya, atau saya melihat adanya kecenderungan, ya, sikap manusia, sikap banyak orang, ya, misalnya cenderung untuk menguasai, cenderung untuk memperkaya diri, terburu-buru untuk memperkaya diri, membuat diri menjadi begitu hebat, ya, dan kemudian kecenderungan tersebut karena jelas itu tidak dijalankan dengan benar, gitu, maka di sana mulai bersinggungan dengan orang lain. Di sana melibatkan aspek hubungan antar manusia. Karena keinginan untuk berkuasa penuh, karena keinginan untuk cepat kaya, maka ada hak-hak orang lain yang dikorbankan, ada wilayah-wilayah orang lain yang diinjak-injak. Saudara-saudara, saya sekali lagi tidak berceramah, tapi saya menyampaikan hasil rekaman peristiwa itu, dan saya mencoba untuk memberikan perspektif ini. Nah, dalam konteks memberikan perspektif terhadap rekaman kejadian-kejadian ini, saya menyimpulkan bahwa begitu pentingnya apa yang kita sebut sebagai kecerdasan spiritual atau kecerdasan jiwa. Karena saya melihat kejadian-kejadian itu ingin cepat kaya sehingga melakukan tindak korupsi, ingin berkuasa sehingga menindas orang lain, ingin dipandang hebat dengan cara membunuh karakter orang lain. Itu karena ketiadaan kecerdasan jiwa, atau saya sebut sebagai kecerdasan spiritual, ya. Nah, Anda boleh menamakan dengan macam-macam terminologi, itu terserah. Nah, saudara-saudara, rupanya jiwa itu begitu penting. Selama ini kita sering mengabaikan kecerdasan jiwa karena kita mengejar kecerdasan ya, intelijen, kecerdasan intelektual tepatnya. Kita selalu mengejar kecerdasan intelektual, tetapi spiritual kita lupakan. Nah, terburu-buru untuk kaya, terburu-buru untuk menjadi hebat, pamer kekuasaan, ingin menguasai betul, itu ternyata merupakan dampak dari kurang cerdasnya jiwa. Mungkin masih sangat relevan kalau kita hubungkan dengan sebuah sabda Nabi, ya. Nabi pernah berkata bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah dia seluruh perwujudan manusia itu, ya, mulai dari berpikir, bersikap, bertutur kata dan sebagainya. Tetapi manakala segumpal darah itu
buruk, maka buruklah semua tampilan dari manusia itu, mulai dari berpikir, berbicara, bertindak dan sebagainya. Sangat relevan. Nah, menurut saya Nabi Muhammad waktu itu mewarning kita bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu jiwa itu. Artian kalau manusia memberikan asupan kecerdasan yang baik kepada jiwa itu, maka itu akan membawa dampak terhadap kebaikan manusia itu sendiri. Akan tetapi kalau manusia mengabaikan jiwa, dia tidak pernah memperhatikan kebutuhan kecerdasan jiwa itu, maka dampaknya nanti akan sangat besar. Tentu dampak negatifnya terhadap manusia itu sendiri. Saya begitu miris ya dengan kejadian-kejadian yang menimpa banyak orang akhir-akhir ini, karena kita sekarang kan dengan media sosial sudah cukup begitu too close ya, sangat dekat. Kejadian apapun yang terjadi di belahan bumi manapun itu langsung bisa kita akses. Nah, khusus kejadian yang buat kita miris, kejadian-kejadian tragis ya, dan sebetulnya banyak sekali kejadian-kejadian itu, ini kemudian membuat kita berpikir ya, ternyata itu pusatnya atau intinya itu ada di dalam jiwa itu sendiri. Kalau jiwa itu baik, maka baiklah manusia itu. Kalau jiwa manusia itu dipelihara dengan baik, diberi kecerdasan, cerdas, maka tidak mungkin manusia itu terburu-buru untuk menjadi kaya dengan melakukan segala macam cara. Tidak mungkin dia begitu serakah seperti itu. Tidak mungkin juga manusia itu begitu ngotot dengan kekuasaan atau ingin berkuasa penuh sehingga menginjak-injak orang lain. Tidak mungkin juga dia ingin cepat begitu hebat gitu dengan cara menindas dan membunuh karakter orang lain. Jadi menurut saya kasus penganiayaan terhadap anak seseorang atau yang dilakukan oleh anak pejabat, dan juga korupsi yang begitu terus menerus terjadi di Indonesia ini, itu dampaknya gara-gara jiwa yang tidak cerdas. Jiwa yang tidak cerdas itu akan melahirkan penyakit-penyakit kejiwaan, dan penyakit kejiwaan itu sulit untuk diobati. Kita menganggap orang yang sakit jiwa itu adalah orang-orang yang gila, yang di jalanan sering marah-marah, ngamuk. Tapi kita jarang mengidentifikasi bahwa kegilaan itu sebetulnya berasal dari orang-orang yang jiwanya sedang sakit atau tidak cerdas, seperti serakah ya, ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya padahal sudah sangat cukup. Itu seharusnya sudah bisa diidentifikasi sebagai sebuah kegilaan ya, atau jiwa yang tidak sehat seperti itu. Nah, saudara-saudara, hati-hati dengan jiwa yang tidak sehat. Oleh karena itu ada baiknya kita memberi asupan gizi terhadap jiwa kita supaya jiwa kita itu sehat ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana sih memberi asupan gizi dan pencerdasan terhadap jiwa kita supaya jiwa kita itu terhindar dari jiwa yang selalu memprovokasi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Insya Allah itu pada pertemuan berikutnya. Saudara-saudara, sekali lagi hati-hati dengan jiwa kita. Ingat sabda Nabi tadi. Dengan sabda Nabi tersebut kita harus memberikan atau mengupayakan pencerdasan terhadap jiwa kita. Jadi intinya jiwa. Kalau jiwa tidak sehat, maka jiwa itu akan memprovokasi kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ya, baik itu norma-norma agama maupun, dan pastinya itu akan bertentangan dengan kepentingan atau kemaslahatan manusia pada umumnya, seperti itu. Jika Anda sudah punya keinginan untuk berkuasa, untuk kaya dalam waktu cepat, untuk hebat, tetapi itu Anda lakukan dengan praktek-praktek yang negatif, dan tentunya Anda sudah bisa mengidentifikasinya sendiri, maka hati-hati. Sebetulnya jiwa Anda sudah masuk dalam kategori jiwa tidak cerdas.
dan bahkan jiwa tidak sehat. Hati-hati dengan jiwa yang tidak cerdas ataupun jiwa yang tidak sehat. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Sekali lagi, ini bukan ceramah, ini hanya memberikan satu perspektif ya kepada kejadian. Jadi kita menilai kejadian dengan satu perspektif. Anggap saja perspektif ini sangat minim, sangat mikroskop seperti itu. Saya yakin di sana ada perspektif lain yang ya cukup sempurna. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam channel Badrus Samsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.